Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Jika suatu kerajaan terpecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Nah, itu untuk kamu Bravier, kamu iblis yang menyangkakan bahwa Yesus itu ada Iya. sesuatu yang salah. Jadi Allah, Itu Allah iblis yang ngomong itu ke SWT, Yesus kayak Allah gitu. SWT nggak punya otak, lebih rendah dari jaing, dan Kasih nyomet. tahu ke Kasihan Allah banget SWT ya. lebih rendah dari Bentar, nyemot. Babeh, Karena kau nggak punya otak, Allah SWT kau. Bentar gini, inilah mereka ini. Inilah keturunan yang disebut dengan buta huruf. Jadi dia itu kalau baca itu cuma satu ayat ke bawahnya dia nggak ngerti bahwa itu untuk iblis-iblis macam mereka. Gitu. Bravier, kamu itu iblis yang dimaksud di dalam Markus 3 ayat 21 itu. Iblis-iblis yang berkata begitu, ya, asalnya dari iblis Bravier. Jadi kamu berkata seperti itu karena kamu berasal dari iblis. Bravier. Itu jawabannya Bravier. Nggak punya otak. Yang nggak punya otak. Itu bahasa aslinya bukan begitu juga, teman-teman. Markus 3:21. itu Itu bahasa aslinya. Gila. Premi bahasa bukan guru, asli. mamanya iblis. Keluarga dia siapa, Bom? aslinya, Coba aku tanya. keluarganya datang membawa Yesus karena Yesus tidak bisa berbuat apa-apa Di lagi. mana Banyak ada organ manusia yang di dalam otaknya? rumahnya. Kalau berani Makanya jangan Allahmu tiup, aku nggak bilang punya gimana? Kau bilang otak. tadi apa, Babeh. Bom? Allah Cuma SWT nggak ini tidak aja kau punya takut. otak. Diketawain aja Pak Bambam, diketawain aja, malu-maluin, nggak bisa baca. Bravier gini, Bravier itu di bahasa Kalau mau aslinya itu udah pernah dibuka. Sebentar Bravier, gantian Bravier. anak muta. Boleh gantian Anak muta bicaranya, Muhammad, Bravier. anak muta Muhammad. Kau Boleh dengar gantian baik-baik. bicara. Sesuai dengan Boleh Markus gantian bicaranya. 3:21. Anak muta kau dengar baik-baik. Bravier, Oh, baca, boleh gantian pantat muda, bicara. anak iblis. Pantat. Kamu jangan ketakutan dong. Lemerian, Jangan dia anak ketakutan iblis. dong. Lemerian. Ya, gini sebentar. Bravier gantian ya, sebentar ya. Di Sebut bahasa anak iblis aslinya- aja. Sebentar. Di bahasa aslinya di Yunani itu waktu udah pernah dibongkar sama Palidara. Itu artinya bukan gila. Aku baru Tidak ada sebiji di penggunaan sini. kata Kau udah gila di getar dalam bahasa epilepsi aslinya. kayak Rasulmu. Berbeda Kau tahu? dengan Kau kan pengikut Al-Hijr Rasulmu. 6. Kau Di Al-Hijr 6 jelas menggunakan kata majnun. Majnun itu artinya Ya, gila. sudah. Dan yang diturunkan ayat Ketawain adalah Pak Bambam, majnun. ketawain dia. Bravier, iya. Ketawain dia anak iblis, dia nggak ngerti, nggak bisa baca. Nggak apa-apa, Bu Trision, nggak apa-apa dia dengarkan. Jadi Allahnya Ini Bang memang Juma tidak siapa nih di punya bawah otak nih? alias dungu. Cuma siapa Jadi ini di bawah? memang Allahnya lebih rendah. Allahnya lebih rendah daripada kera alias Ada monyet. Zuma di bawah sebentar. Makanya Babe sebentar. makanya Zuma di bawah umatnya minta di-up. jadi nyemot semua. Cuma siapa itu? Ayo semua naik. Ayo sudah. Teman-teman Suma. sekalian. Assalamualaikum Suma. Suma. Mantap sekali. Mantap. Kita lanjut ya. Oke, atur Kita lanjut ya. temanya. Lanjut. Sesuai Oke, sampai dengan penggugat bisa channel timer, kan? saya membahas Penggugat tentang bisa nabi timer kan? palsu. Siapa bisa timer sini? Ayo, Oke. kita bahas Tadi- tentang. Oke. Udah, jangan ambil lari, timer. jangan lari. Tantangan Kau yang jangan Saya satu lari. menit. Timer Ya, terus. Ya, Semua diam dulu. Semua diam dulu. Pak Bambam, saya satu pertanyaan aja, Zuma. Ya, Silakan Zuma, semuanya coba boleh kau bertanya. buktikan, Kau Silakan. jelaskan. Mantap. Zuma diam dulu. Mantap, Zuma masuk. Kau jelaskan Allahmu punya otak nggak? Di sini kau jelaskan. Ya, Silakan. tema kita membahas tentang nabi palsu sesuai dengan undangan bom. Oke. Silakan. Atur tema. Oke. Atur waktunya. Kau maksudku. jawab Tunggu. dulu. Allah. Siapa bisa Udah, beli timer sini? santai, Timer, kau timer. santai. manusia gigi Ya, palsu. Zuma, Ya, udah. Zuma, Palsu. Zuma, Oke, sip. Kau jawab dulu. Allah SWT-mu punya otak nggak? Kau jawab dulu itu. Lamerian bisa buka timer kah? Siapa bisa buka saya timer sini? tidak suka kesini bom karena kau tugas mute aja terus. Sabar. Itulah Sabar. kau. Kita mau cek Sabar, timer dulu. sabar. Itu makanya. Zuma, Atur timer. Sabar. Jadi kau nggak bisa jawab. Atur yang baik. Kau Sabar, nggak bisa Zuma. jawab. Allah SWT Temanya Nabi nggak punya palsu. otak. Oke, aku bikin timer Zuma. dulu. Oke, timer. Ya. Timer dulu sini. Bentar. Gigi palsu diam dulu. Kau jawab dulu. Sabar. Gigi Sebelum palsu, diam masuk dulu. kau jawab dulu. Zuma. Gigi gondrong. Kalau Gigi gini, gondrong. Pak Coba Bobo, kau Pak jawab. Bobo. Diam dulu Lemerian diam dulu. Saya mau tanya sama dia. Zuma, kau buktikan Allah SWT-mu punya otak. Kau buktikan Allah SWT-mu punya otak. Kalau Allah SWT-mu nggak punya otak berarti lebih rendah dari monyet. Kau jawab, Zuma. Nggak bisa jawab. Ya para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, Zuma gigi gondrong tidak bisa menjawab. Ayo. Allah SWT-nya memang Ini tidak suruh punya diam dulu ini. otak. Guguk Rabies suruh diam dulu ini. Si tua Rabies ini. Udah, Kamu diam tenang, dulu, biar diatur dulu. aja. Pak Bom gini Pak Bom. Sebenarnya di TikTok tuh udah ada Pak yang pakai timer Pak. Itu lebih enak lagi. Dia jadi nggak bisa open mic. Sampai waktunya habis baru bisa open mic Pak. Di TikTok Di Caranya setting ya? bagaimana? Di setting ya? Iya.
Jadi benar-benar itu dari Di-mute dari TikTok. lagi. Nggak bisa dibuka. Sebenarnya Caranya kalau bagaimana? lagi Caranya pakai bagaimana? timer kamu ngoceh terus. Dengerin ngoceh dulu terus nih Nah, pakai pakai Suma, timer. santai aja Suma. Nggak enak. Sabar Suma, Kamu congor santai, aja, jadi santai congor dulu. doang. Nah, tuh di-mute lagi. Iya, maksudnya sabar dulu. Ntar dulu lagi diatur nih masalah timernya. Lagi Belum diatur mulai dulu diskusi, masalah kok udah timer panasan gimana, duluan. Suma. Di-mute lagi. Jangan ada mute, jangan ada mute. Tolong, siapa yang mute ini? Kalau yang moderator Nggak usah aduh, di-mute, penggugat. apa? Ketakutan Jangan di-mute, kali mute. kalian. Tolong, jangan mute. Tolong jangan Santai di-mute. aja. Bisa dibantu gak tuh di settingannya di mana yang di TikTok? Penggugat naik dong, penggugat naik tolong di timer kah? Tunggu sabar naik. Lebih enak itu Pak. Sebentar ya, penggugat Dari sabar TikTok- ya, dari sabar TikTok ya. langsung Pak Bom Bom. Ingat waktu saya cuma 1 jam ya. Karena saya mau Bodo buka. amat. Ya, maksudnya. kita bahas nabi palsu ya. Oke, bosku. Oke, baik. Jangan kimal Siap. lagi ya. Oke. Oke, silakan Suma bicara. Baru nanti Iya. Pak Bobon, silakan. Baik. Selalulah. Ini guguk rabies disuruh diam dulu dong. Babe. Guguk rabies ini disuruh diam dulu lah. Oke, Babe, kita babe. mulai ya. Tidak punya otak. Babe, sabar Babe. Diam dulu teman-teman, diam. Ya, si rabies itu disuruh diam dulu lah. Oke. Sebentar ya, sebentar. Lu juga cuma yang Ya. sopan dong sama orang tua. Memang dia sopan. Sebentar ya. Udah tua kayak gitu udah bau tanah sopan dia. Kok gak sopan? Nabi lo aja nggak perlu disopanin bro. Nabi lo aja nggak perlu disopanin. Enggak ada nabiku di sini. Ini Suma di sini. Nabi lo kan iya. Lah jadi kenapa kaki. ngobrol? Begini Oke, tabiat oke. kalian ya. Iya, memang Sudah tabiat Suma, kami. Ini santai tabiat Ji. kalian, ya. Santai Ji. Santai saja Suma. Kasihan Santai, punya Waktunya bayi jangan 5 das. menit kelamaan bro. Iya. 3 menit, Santai 2 Suma, menit, 2 menit aja. santai. Santai Kelamaan, Suma, santai. Oke. Oke, Suma, Santai. silakan. Berapa menit? Berapa menit? 5 menit, nggak apa-apa 2 5 menit menit ya. kelamaan, 5 menit kelamaan, 2 menit. Nggak apa-apa 5 menit, biar aja dia bicara, kita mendengar dia Kalau bicara. apa-apa ya udah. Ya. Supaya dia dapat supaya- poin banyak, udah nggak apa-apa aja. Supaya kalian belajar gitu loh ya. Jadi gini teman-teman sekalian. Kalau berbicara mengenai nabi palsu, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam Al-Quran kemudian hanya mengatakan kata kafir. Kafir ini adalah keingkaran orang-orang kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Lalu kemudian kalau berbicara mengenai nabi palsu, kita harus merujuk kepada pengakuan Yesus. Yesuslah yang berbicara nabi palsu itu, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian hanya berpesan tentang orang-orang kafir. Al-Quran mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Orang-orang kafir ada di dalam api neraka jahanam. Yesus mengatakan orang-orang pengikut nabi palsu juga ada di dalam api neraka jahanam. Saya bacakan dalilnya. Yesus ketika berbicara di situ belum ada Kristen, belum ada bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat, pemakan babi dan ibadah hari Minggu menyembah dirinya. Itu belum ada. Yesus masih bersama dengan Bani Israel. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini adalah Bani Israel, bukan Kristen. Belum ada Kristen di sini. Belum ada pemakan babi di sini. Oke? Dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini nasihat Yesus kepada muridnya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi maksudnya dari buah, dari tindakan mereka, dari perbuatan mereka, dari amalan-amalan mereka sehari-hari, kita bisa lihat kata Yesus, buah-buah daripada nabi palsu tersebut. Yang pertama, dari buahnya kamu mengenal si nabi palsu ini, pengikutnya adalah memanggil Yesus Tuhan. Itu satu. Lalu kemudian bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu adalah tanda-tanda pengajaran-pengajaran dari buah nabi palsu. Catat, itu Bible yang berbicara. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Oke? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, wahai murid-muridku Bani Israel. Mereka akan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Mereka bukan Bani Yakob, tapi mereka adalah non-Yahudi yang ngaku-ngaku Yahudi rohani. Nah, dari buahnya kalian mengenal mereka. Mereka memanggil aku Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Kehendak Bapa apa itu? Menyembah hanya Bapa. Tapi kemudian orang-orang Kristen nyata memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Apa kata Yesus kemudian? Pada akhir nanti, kepada mereka, pelanjut daripada pengajaran nabi palsu ini, aku akan berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka,
Aku tidak mengenal kalian, wahai yang memanggil aku Tuhan. Aku tidak mengenal kalian, wahai yang bernubuat demi namaku. Aku tidak mengenal kalian, wahai yang mengusir setan pakai namaku. Aku tidak mengenal kalian yang bermujizat pakai namaku. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan, Matius 13 nomor 50, akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Itu dalil. Lalu kemudian di dalam kewaspadaan murid Yesus dikatakan bahwa nabi-nabi palsu itu ibaratkan pohon yang tidak baik yang akan menghasilkan buah yang tidak baik. Kata Yesus, pohon yang tidak baik dan akan menghasilkan buah yang tidak baik akan ditebang dan akan dilemparkan ke dalam api. Ini pasti neraka maksudnya. Jadi Yesus meminta kepada murid-muridnya Bani Israel. Kristen belum ada di situ, belum. Kristen belum ada. Paulus belum melakukan aksi apa-apa. Paulus belum jadi nabi di Antioquia. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Salah satu nabi yang ada di Antioquia yang pengikutnya nanti disebut Kristen adalah Saulus. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Saulus adalah nabi. Oke? Nabi Sauluslah yang kemudian yang mengajarkan orang-orang menyembah Yesus. Nabi Pauluslah yang mengajarkan kemudian orang-orang ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus, membatalkan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada para nabi Bani Israel. Pengikutnya bernama Kristen, pengikutnya bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, dan pengikutnya kemudian memanggil Yesus dengan nama Tuhan. 4 poin ini adalah buah-buah dari nabi palsu. Oke? Kata Yesus, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang datang kepada Yahudi, yang datang kepada Bani Israel. Satu-satunya agama yang datang kepada Yahudi, yang datang kepada murid Yesus hanya agama Kristen. Islam tidak pernah datang, Hindu tidak pernah datang, Buddha tidak pernah datang, Konghucu tidak pernah datang. Yang datang di tengah-tengah Bani Israel hanya agama Kristen dari barat, yaitu agama Vatikan, yang resmi menjadi agama kekristenan, agama kekerajaan kekaisaran Vatikan pada saat itu, kekaisaran Romawi. Agama yang resmi adalah agama Vatikan. Agama Vatikan adalah bukan agama Yahudi. Silakan Anda bantah. Ini data yang sangat akurat. Ya, Demikian. kita berikan tepuk tangan buat Zuma dulu. Nah, oke, giliran Pak Bobom ya. Pak Bobom dulu ya, Babe ya. Oke, Zuma terima kasih banyak. Tadi kau mengatakan bahwa orang Kristen penganut nabi palsu. Paulus tidak pernah mendirikan agama Kristen. Paulus berkata dalam Roma 16 ayat 7. Salam kepada Adonikus dan Yunia, saudara-saudara sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Berarti sebelum ada Paulus, Kristen sudah ada ya, itu pengakuan. Kemudian Rasul Petrus, pendiri Kristen, dengar baik-baik ya, 2 Petrus 3 ayat yang ke-15. Ini Yesus punya murid, ya, murid pemimpin adalah Petrus sesuai dalam Matius 16 ayat 16 sampai 18. Dan di sini Petrus berkata demikian dalam 2 Petrus 3 ayat 15. Zuma kau dengar baik-baik dengan Pak Bobom. Kau ketemu ahli Alkitab ini. Ya, kau dengar baik-baik. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus. Saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dengan semua surat apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya, itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memurtar balikan menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jelas sudah nubuatan Petrus di dalam 2 Petrus 3 bahwa orang keturunan nabi palsu akan binasa. Salah satunya Zuma, ya, orang dari Arab, ya. Nabi palsu itu dari Arab karena sudah dibilang dari dalam Yeremia 3 ayat 2, ya. Kalau kita baca dalam Yeremia 3 ayat 2, nabi palsu itu akan mati diracun, kemudian nabi palsu itu di luar Israel, kemudian nabi palsu itu menghilangkan hukum Taurat. Kita baca ya. Di dalam Yeremia 8, ya, Yeremia 8 ayat yang ke-8. Paulus mempunyai hukum Taurat. Kami semua mengikuti hukum Taurat 613. Kemudian, bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu menyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Kemudian nabi palsu ini dalam Yeremia 8 ayat 14 sampai yang 15. Mengapakah kita duduk-duduk saja berkumpul dan marilah kita pergi kota-kota yang berkubu dan binasa di sana.
Sebab Tuhan Allah membinasakan kita, memberi kita minum racun. Sebab kita berdoa kepada Tuhan, kita mengharapkan damai tetapi tidak sesuatu yang baik, mengharapkan waktu kesembuhan tetapi yang ada hanya kengerian. Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 26 bahwa nabi palsu itu akan muncul dari padang gurun di balik bilik-bilik. Sesuai dalam kitab Imamat 26 ayat 1, ya. Inilah Yesus katakan, karena Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 17, aku datang bukan menegakkan hukum Taurat. Sedangkan dalam kitab Imamat 26, nabi palsu penyembah apa? Kita lihat di sini. Jangan kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Jangan kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Waduh, batu berukir ini. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembahnya. Aduh, menyembah batu berukir di tempat padang gurun, ya. Kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu. Itu sudah jelas. Sesuai dalam kitab Ulangan 6 ayat 13 sampai selanjutnya ke 15. Yang mana Allah berfirman kepada Musa, jangan engkau menyembah ilah lain di luar bangsa Israel. Kemudian dalam kitab Taurat 23 ayat Keluaran 23 ayat 13. Allah berfirman kepada Musa, jangan engkau menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nabi palsu ini menghilangkan hukum Taurat, bro. Dia tidak punya hukum Taurat. Makanya dia itu menghilangkan hukum Taurat sehingga dia mati diracun. Sesuai dalam Yeremia 23:13. Ya, jadi semua minta maaf. Nabi palsu ini sudah dibuatkan Yesus. Kalau kau mengatakan bahwa orang-orang dalam Matius 7 ayat 15 sampai 23 akan berteriak Tuhan Tuhan dari buahnya lah. Nah, kau lupa di dalam Matius 10 ayat yang ke-8 yang mana Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Orang sakit ditahirkan, orang buta disembuhkan, dan orang yang mati dibangkitkan. Pertanyaan saya, apakah nabimu itu bisa bernubuat? Apakah nabi bisa menyembuhkan? Sedangkan Petrus bisa membangkitkan orang mati sesuai dengan kata Yesus dalam Matius 10 ayat 8. Bangkitkanlah orang mati. Petrus membangkitkan orang mati. Paulus membangkitkan orang mati. Nabimu bisa membangkitkan orang mati? Pertanyaan saya, coba kau tunjukkan kalau memang nabimu bernubuat sesuai dengan Zakaria 27:17. Tunjukkan satu dalil. Jangan kau congor. Tunjukkan nabimu kalau memang nabi asli. Tunjukkan dia bisa membangkitkan orang mati. Silakan. Selesai. Muhammad bisa membangkitkan burung, Pak. Ya, Muhammad bisa membangkitkan burung. Tunggu, biar Suma dulu. Silakan Suma. Suma, silakan. Oh, iya, Suma, kau jawab. Suma, silakan. Sebutkan Muhammad. Mic-nya dong, bro. Ayo. Ya. Kalian kenapa nggak usah Jangan nangis di di-mute? pojokan. Santai aja. Nggak ada mute, bro. Nggak ada mute, bro. Lanjut, bro. Ya. Saya aman dengan bom. Aman. Oke. Lanjut. Jadi dikatakan kemudian di dalam pengakuan kitab saudara, Yesus sendiri dari uraian yang saudara bawa tadi 5 menit, tak ada yang menyentuh tentang nabi palsu yang diceritakan oleh Yesus. Tidak ada diceritakan nabi palsu minum racun, tak ada di situ. Dikatakan oleh Yesus bahwa tanda-tanda dari buah. Jangan Anda kemana-mana. Dari buah pengajaran nabi palsu itu. Jangan tinggalkan data itu. Ini Yesus. Yesus yang mengatakan itu. Semua yang Anda lontarkan itu kena kepada kalian. Paham ya? Nah, sekarang Yesus mengatakan kepada muridnya, ini harus Anda sadari dulu. Ketika Yesus mengajar 3 tahun, di situ tidak ada Kristen, tidak ada Roma, tidak ada Yunani, tidak ada Vatikan, tidak ada orang Batak, tidak ada orang Toraja, tidak ada orang Manado, nggak ada. Yang ada anak Bani Yakub. Yesus berpesan kepada Bani Yakub, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu yang menyamar seperti domba. Nah, sekarang kita lihat, siapa yang menyamar antara Yahudi dengan Kristen? Dua agama ini, agama Yahudi dan agama Kristen, kira-kira yang menyamar sebagai pengikut daripada nabi-nabi ini siapa? Kristen atau Yahudi? Hanya ada 2. Siapa di sini yang Yahudi asli, siapa yang KW? Siapa yang domba di sini antara Yahudi dan Kristen? Ini dulu. Ini PR buat kalian. Siapa yang domba antara Yahudi dan Kristen? Sudah 2000 tahun loh kalian. Oke, sama-sama menggunakan katanya kitab yang sama, sama-sama menggunakan nabi yang sama, sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Sekarang pertanyaannya, siapa yang domba di antara Kristen dan Yahudi? Siapa yang serigala antara Kristen yang Yahudi? Itu PR untuk 7 turunan kalian ke depannya. Jadi ketika berbicara mengenai nabi palsu, Yesus bercerita kepada pengikutnya nih, Bani Israel, bukan Kristen. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Tak mungkin Yahudi nyamar domba, nggak mungkin, karena Yahudi memang domba. Yeremia 50 nomor 17, Bani Yakub adalah domba. Di luar daripada Bani Yakub adalah serigala.
Dan Paulus mengaku dia adalah keturunan dari Benyamin. Kejadian 49 nomor 27, di situ kemudian Yakub meramalkan Paulus Benyamin bahwa keturunannya akan menjadi serigala. Dan yakin sekali Paulus mengatakan dalam Filipi 3, aku adalah keturunan Benyamin. Dengan kata lain, yang dinubuatkan Yakub di dalam Kejadian 49 nomor 27 adalah Paulus, pendiri agama serigala. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Di sini nasihat Yesus kepada Bani Israel yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu, Rabies diam dulu, Rabies tua, diam. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Siapa mereka ini? 1, memanggil Yesus Tuhan. 2, bernubuat pakai nama Yesus. 3, bermujizat pakai nama Yesus. 4, mengusir setan pakai nama Yesus. Ini di mana? Agama siapa ini? Agama siapa ini? Siapa yang padanya melengket buah-buah nabi palsu ini? Hei, jawab nanti setelah ini. Hei, ya, kalian boleh gantian. Siapa yang menempel buah-buah palsu dari nabi-nabi palsu ini? Di mana agamanya muncul pengakuan Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, dan Yesus akan mengusirnya, dan Yesus akan mengatakan kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jawab. Habis ini kalian jawab. Ya, jangan ditertawakan anak kecil. Ini Yesus mengatakan dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Pergilah kalian, enyalah kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa kalian diusir? Kenapa Kristen diusir? Kenapa? Karena kalian menyembah anak Maria bukan atas kehendak Bapa. Kalian ibadah minggu bukan kehendak Bapa. Kalian makan babi bukan kehendak Bapa. Kalian tidak sunat bukan kehendak Bapa. Apa yang kalian lakukan adalah buah-buah dari nabi palsu. Kalian menyembah Yesus karena buah dari nabi palsu. Ingat, jangan kemana-mana. Makanya Yesus mengatakan di dalam kitab kalian sendiri. Apa yang dikatakan kemudian oleh penulis kitab kalian? Di dalam Yohanes 1 Yohanes 2 nomor 18-19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Tetap sabar dulu. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang dan sekarang telah bangkit. Memang mereka berasal dari antara kita. Jedar. Antikristus itu memang berasal dari tengah-tengah kita. Jedar. Silakan, gantian kalian yang berilmu, silakan. Sabar, giliran sabar. Sini sabar. Saya mau kasih telanjang dia, saya mau kasih hancur dia. Bentar. Sabar. Enggak, saya mau kasih tahu. Ini final ya. Final. Jadi Pak Bom menjawab, ini final terakhir. Ya, oke. Habis itu gantian bertanya. Oke. Ngerti ya? Oke. Perhatikan ya, semua kau dengar ahli Suka-suka kalian master. lah. Ya sudah, kau dengar master ya. Sebentar, semua. Kau kan untuk undang pendeta toh, aku ketemu pendeta master ini. Iya, dan kita lihat. Lanjut. Dengar. Oke, timer sudah oke? Oke, kita masuk. Ciri-ciri nabi palsu adalah begini semua, kau perhatikan. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyuruhkan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu di dalam mulut mereka menyatakan perang. Nabimu menyatakan perang kan? Kalau tidak dapat sesuatu kan? Nabimu kan suka berperang, oke? Iya, Semua merampok, ya. dari tadi merampok kan? Tadi kamu belum sebut saya punya pertanyaan, belum jawab saya punya pertanyaan ya. Tadi di dalam Matius ya, kau tentang Yesus memberikan kuasa, oke? Yesus memberikan kuasa dalam Matius 10. Perhatikan di sini, kau belum jawab pertanyaan saya. Yesus kau mau jawab, kau bermain di Matius 17. Kau tidak paham itu Matius 7 ayat 15. Kau lihat, perhatikan di sini, Yesus katakan apa? Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kalau kita baca dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu meminta dengan menyebut namaku, aku akan melakukannya. Di mana orang Kristen menyebut dalam nama Yesus, setiap orang sembuh. Perhatikan, Yohanes 14 ayat yang ke-14. Ini kata Yesus, ya.
Jangan kau bermain dengan bom-bom. Nih, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, dalam nama Yesus. Tadi kau bilang dalam nama Yesus. Aku akan melakukannya. Contoh Petrus. Nih, kau belum jawab pertanyaan saya. Berarti kau ciri-ciri nabi palsu. Kisah Rasul 9 ayat yang ke-40. Yang mana Petrus diberikan kuasa. Nih, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar lalu berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu berkata, Tabita, bangkitlah. Karena Petrus adalah murid Yesus. Lalu Tabita membuka matanya dan melihat Petrus, dia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri, kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Petrus diberikan kuasa dalam nama Yesus. Kemudian kau menghina bilang Paulus. Paulus, ini dalil ya, Zuma, kau lihat ini. Kemudian Kisah Rasul 20 ayat yang ke-9. Kau lihat Paulus ini. Pertanyaan saya sama kau belum jawab. Seorang pemuda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama bicara, orang muda itu tak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap, jatuhlah tertinggal ketika di bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebah diri ke atas orang muda itu yang mati, dia mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Paulus diberikan kuasa dalam nama Yesus. Amin. Yang setuju berkatakan amin. Disitulah Paulus bisa membangkitkan orang mati. Pertanyaan saya semua, nabi palsu, ya, nabi palsu menghilangkan hukum Taurat. Nih, dia tidak bisa membangkitkan orang mati. Di dalam kitab Sefanya, nih, kau lihat ini, nih, Sefanya, kau lihat ya, Sefanya. Sefanya 3 ayat 4. Ini nabi palsu nih, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Pertanyaan saya, Suba, apakah 10 hukum Taurat ini kalian orang Islam pakai? Perhatikan di sini saya baca. Keluaran 20, Suba, dor. Kau tidak jawab pertanyaan saya. Perhatikan Suba. Keluaran ini 20, ke-10 firman Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain. Allah Israel dan Allah Arab berbeda. Allah kalian zat, Allah Israel roh. Kemudian jangan ada padamu, ya, kemudian jangan membuat bagimu patung atau apapun kau menyembah. Orang Kristen tidak pernah menyembah. Ya. Yang ketiga, yang ketiga, jangan engkau menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Orang Kristen panggil Yeshua HaMashiach. Ya, Sema Israel Adonai Elohenu Ehad. Yesus Kristus adalah dalam kata dor. Kemudian kuduskan hari Sabat. Kalian orang Islam kuduskan Sabat di mana? Tidak ada. Menghilangkan hukum Taurat. Kemudian menghormati ayah ibumu. Enggak, kalian karena membunuh, kalian membunuh, berzina, kalian suka berzina. Kawin lebih daripada satu. Jangan mencuri. Kau mencuri kolor merah sampai sekarang ditanya kolor merahnya kemana. Jangan mengucap saksi dusta. Di mana kau bersaksi dusta dalam goa? Kau mengatakan Nabi Muhammad adalah Nabi bertemu dengan Jibril. Siapa saksinya? Silakan kau jawab. Dor. Jangan mengingini. Nabi palsu. Nabi tidak boleh kawin dengan anak kecil. Di sini kau mengingini ibu janda maupun apa. Ini nabi palsu. Gak boleh kawin anak kecil. Gak boleh kawin pembantu. Gak boleh ya. Silakan kau jawab. Masih ada waktu saya? Masih ada waktu? 16 detik lagi. Sudah habis. Silakan semua kau jawab saya. Lanjut. Terus. Nabi palsu mati diracun ya. Menghilangkan hukum Taurat. Dia selesai ya. Kemudian Aisyah nabi palsu. Nah, karena nabi palsu ini berdosa. Habis. Oke, selesai. Makasih. Sudah. Sudah. Oke. Oh jawab ya, jawab. tahun dipakai. Jawab ya. Yang diterangkan oleh Yesus di dalam Matius 7. Diam. Sekarang giliran Palidara. Sebentar, Sobat, santai aja. Sobat santai aja. Di mute lagi. Jawab ya, saya bilang tadi. Jadi saya bicara tadi di mute. Santai Padahal aja. kalian ini kok malah kalian loh. Aduh. Iya, tenang. Yang lain ya, biar saya atur semua. Oke, Zuma. Santai. 5 menit kamu menghabisi waktu. 5 menit. 5 Zuma. Jawab pertanyaan saya semua, jangan kau narasi liar. Tunjukkan nabimu, nabi asli bisa membangkitkan orang mati. Ini waktu saya loh. Yang lain diam. Diam dong. Atur Diam Kau yang diam dulu. Aku lagi ngatur ini. Ngerti nggak? Ya, Sekarang giliran Palidara timer. bertanya, kau menjawab. Waktunya masing-masing 5 menit. Di mute lagi. Santai aja napa. Kau bisa Silakan Zuma, Bisa silakan. ngerti diatur nggak, Juma? Iya, enggak usah di mute. Kau satpam kan ya? Ngerti dong aturan seperti itu kan? Makasih. Iya, saya Ya. Satpam. Terima kasih. Sekarang dia Santai. Tuhanmu mati dibunuh Satpam Romawi. Nanti saya jawab. Kau belum jawab semua. Gimana? Apa giliran saya nih? Diam dulu. Oke. Giliran Palidara bertanya, Lama kau kali menjawab. saudaraku ini Tadi kan kau penyumbang yang Adik kan pertama, korban kau Satpam. Aduh, gimana? astagfirullahaladzim, anak onta.
Kau kan tadi yang pertama. Suma diam dulu, Romawi. Suma diam dulu. Bro, tenang. Sekali. Biar Tidak usah penggugat bicara dimintah. dulu. Suma. Ya, nggak usah Bot. Suma diam dulu biar Pak Bom tangani. Oke, penggugat bicara, Ya, kita itu diam dah semua. kali ya. Diam baik-baik. Kau Biar diam. moderator bicara dulu, Saya moderator, kamu Kita diam. diam dulu, ya. Sekarang giliran Palidara bertanya 5 menit, kau menjawab 5 menit. Tadi kan pertama kau yang mulai. Sekarang Ya, giliran Kristen berbahasa yang mulai, nabi gitu ya. palsu kan kita ini. Iya, Iya. masih topik nabi palsu. Paham ya? Ya, nabi palsu. Kau diam sekarang. Iya. Palidara, Palsu, paham ya. Palidara siap, Palidara. Baik. Silakan. Ya, 5 menit ya. Silakan. Walaupun saya dizolimi, Jadi silakan. Tidak apa-apa. Enggak, santai. Kau dizolimi, kau memang zolim. Ya, bom 2 kali Jadi gini sesinya, ya, 3 lima kali menit saya untuk cuma 2 ya. kali. Habis itu kamu masuk. Padahal ini giliran saya. Takut. Kalian yang bicara nabi benar-benar. palsu, takut. Santai Zuma. Saya santai. kenapa lagi ini yang masuk? Kasih ulang 5 menit. Kasih ulang. Ini waktu saya, kenapa si Begini, Rabies ini yang Suma. masuk? Sebentar, Suma sabar. Itu saya Begini ditonton ribuan orang Teman-teman, dengar ya. Pertama Suma yang narasi, Pak Bom sudah jawab. Iya, Suma tapi ini kan sesi saya loh. Iya, sabar. Suma sabar dulu. Saya bicara dulu, santai. Jadi tadi pertama Zuma kemudian Pak Bom. Terus Suma sudah 2 kali. Terus Pak Bom yang kedua. Pak Bom sudah 2 kali ya. Iya. Suma sudah 2 kali. Nah, sekarang Suma yang Jawabannya biarkan. mana pertanyaan Sebentar. Sekarang penggugat jawab. ikut aturan. Penggugat kasih time 5 menit. Saya mau dengar Pertanyaan Suma saya jawab tadi, dulu. Kenapa kamu nggak jawab, Bom? Saya sudah jawab, sabar. Saya tanya, siapa umat yang memanggil Kasih dia Yesus jawab. Tuhan, bernubuat Kasih pakai dia nama jawab Yesus, dulu. mengusir Iya, setan dengar. pakai Yang nama lain diam Yesus, dulu, itu kan siapa? Biar dia menunjukkan Begini, Babe, kebodohan sabar. dia. Jawaban Silakan. saudara. Suma sebentar Ya, teman-teman silakan. ya, tolong diam. Babe diam dulu. Teman-teman tolong Mana diam ya. jawabannya? Saya kan Ya, tanya sebentar. Ini kan judulnya nabi palsu. Tadi Iya. Suma sudah 2 kali, Bom Oke. sudah 2 kali. Adakah kamu menjawab pertanyaan saya? Sabar dulu. Sekarang Suma menjawab 5 menit, ya Suma tanggapi. Tadi pertanyaan saya, tadi Anda tidak sabar. jawab. Saya sudah jawab tadi, saya sudah jawab dengan ayat ya. Sabar, aduh Suma ini nggak bisa diskusi. Silakan, sekarang kau jawab. Nabi palsu ya, nabi palsumu yang dari Arab itu bisa membangkitkan orang mati. Silakan, kau jawab. Silakan 5 menit. Silakan penggugat. Silakan Suma. Ya, mana nabi palsu ciri-cirinya adalah membangkitkan orang mati mana? Itu nabi asli. Nabimu kan nabi palsu tidak bisa membangkitkan orang mati. Berarti Petrus juga nabi. Loh, Petrus itu murid membangkitkan- Yesus bukan nabi. Lah, Gimana sih? Tadi katanya syaratnya harus membangkitkan orang mati. Loh, Mana dalilnya? Mana? Sekarang kau bilang nabi palsu siapa? Kau mau lari ke Paulus kan? Sekarang Buah kita bicara nabi nabimu. palsu. Nabi Buah Muhammad nabi bisa palsu. membangkitkan orang mati nggak? Aduh, ini Buah nggak bisa nabi diskusi. palsu menurut Yesus Lu bisa Panggil diatur. Yesus Kau jelaskan Diatur saja moderator nabimu. nggak? Sebentar, Pak Bom, diam. Lu bisa diatur nggak jadi orang? Lu mau diskusi apa bisa diatur nggak? pertanyaan saya. Sekali lagi, lu sebagai anggota, sebagai member, Kocongornya aja. lu bisa diatur. Pertanyaan Palidara saya diam. tidak di Yang lain diam. Kamu bisa diatur apa tidak? Pertanyaan saya tidak dijawab. Kamu bisa diatur apa tidak? Tadi udah dijawab Pak Bom. Mana Otak ada? lu- kalau otak lu nggak nyampe, jangan salahin orang lain. Siapa Ngerti nggak, yang Juma? memanggil Lu kan Yesus satpam. Tuhan? Lu kan satpam. Kalau dibanding sama orang yang gelarnya doktor kayak gua, ya sorry ya, sorry to say, lu gua tendang kemana-mana. Lu cuma Oh, jadi iya. bola doang. Ya, cuma jadi satpam Agama perumahan. penjajah. Ya, boleh. Punya bos pun orang Kristen, makan Iya, gaji dari penjajah orang memang Kristen. Ya, kau diam. Penjajah Kalau kau memang nggak bisa tabiatnya kayak diatur sama moderator, kau stop aja udah. agama penjajah yang gitu, silakan. Monyong, VOC itu Agama penjajah memang agama gitu. penjajah itu kau. Mekah itu Sudah punya bertanya siapa? lah kalian. Botol. Kamu debat sama agama aku. penjajah, lanjut. Kamu debat sama aku. Hah? Silakan. Agama penjajah itu agamamu. Ya, agamamu ya yang di Mekah Solo Jangan itu pun bukan agama mulai. Islam. Kau dengar baik-baik. Aturan aja. Lu mau Mulai. sama gua? Indonesia Lu mau merdeka. gua? Lu mau adu sama gua? Indonesia Itu Mekah itu merdeka punya dari siapa? penjajah. Lu jawab. Penggugat, Mekah itu punya sabar, siapa? jangan terpancing. Nggak bisa. Begini, Bapak. Suma. Sekarang saya udah nggak Mana suka. jawab? Begini Suma ya, yang membawa agama Kristen, begini Waktu saya Suma. 5 menit. Sebentar, ya. Sudah bertanya lah kalian. Sebentar, Diam, Suma. Diam. Sebentar. Saya maklum kapasitas kalian kok. Monyong. Bertanyalah, Mekah itu bertanyalah. punya siapa? Mekah itu punya siapa? Bertanya Mekah itu punya siapa sebelum penjajah Nabi bertanya, datang? silakan. Agama Sebelum penjajah. Nabi Begini, datang, Mekah itu punya sabar, siapa? sabar. Pak Bom diam dulu. Sebelum Mekah itu Bertanyalah, bertanyalah. punya siapa? Jawab.
Bertanyalah. Mekah itu punya siapa sebelum Nabi mu datang? Silakanlah bertanya, Itu wahai gua nanya, umat itu gua penjajah, nanya. silakan Sebelum bertanya. Nabi mu datang, Mekah itu punya siapa? Penerus agama penjajah, silakan bertanya. Punya siapa? Mekah itu punya siapa? Penerus agama penjajah. Hah? Panik. Punya siapa? Panik. Punya siapa? Aku nggak dijawab, Yaudah, kenapa malah nyanyi? kalau begitu Diam, bisa diam, Mas. dibilang Diam, Mas, diam. agama penjajah. Yang lain diam dulu, yang lain diam. Yang lain diam. Silakan. Teman-teman Yang kalau mau tap bertanya, layar ya, silakan. Yang kalau mau tap bertanya, layar ya, silakan. Suma keok. Silakan. Yang mau bertanya silakan. Itu gue nanya Hancur, dari tadi. Silakan Sumpah. 5 menit Aduh. Anda bertanya. Habis itu, Yang lain diam dong. habis Yang itu lain saya diam dulu minta dong. pertanyaan Yang saya lain jawab diam dengan ya. jujur. Silakan. Yang lain diam, sabar ya. Oke, Sabar, silakan sabar ya. 5 menit pertanyaannya. Pertanyaannya Mekah itu langsung aja udah lu jawab. Mekah sebelum ada nabimu itu punya siapa? Boleh. Punyanya Paulus. Siapa yang Punyanya bertanya? Paulus. Katanya kalian. Punyanya Paulus. Ketahuan. Botol. Inna lillahi wa inna lillahi Rolling Stone. Saya Kalau meninggal semua hari ini, Mana pertanyaannya nabinya mana? tidak bisa membangkitkan orang mati. Saya mana? Inna lillahi Mana? wa inna lillahi. Saya bertanya. Ini kelasmu, ini kelas kalian. Ini kelas kalian. Tanggungan. Suma kau tidak jawab. Tadi kau bilang ciri-ciri nabi kalian. palsu. Kau Ini punya kelas nabi kalian. nggak bisa bangkitkan orang mati, berarti ciri nabi palsu tidak punya mujizat. Gimana? sih? Mana coba tunjukkan di saya ciri nabi palsu itu tidak bisa membangkitkan orang mati. Mana dalilnya? Loh, Yesus kan suruh orang bisa bangkitkan orang mati. Nabi-nabi bisa bangkitkan orang mati. berarti Sekarang nabi Nuh, oke, bermujizat. Saya tunjukkan. Bernubuat. Enggak, kau terbawa Yang sama tadi dia. yang Kasih dikatakan waktu buah dulu nabi palsu bertanya. apa? Buah nabi Eh, palsu apa? ya, Bermujizat itu siapa? Bertanya dong. Loh. Buktinya saya bertanya ya. 5 Buah menit nabi ya. palsu bermujizat pakai nama Yesus Kau itu jawab siapa? dulu, Suma. Kau nggak punya narasi. Kau jawab dulu. Malu. Suma hancur. Timer lagi, Saya Pak. bertanya. Timer lagi. Matius 7. Ciri dari nabi palsu Kasihan bermujizat. Suma nggak bisa jawab. Sang Mugat, saya Ayo, bertanya kamu boleh. timer. Malu. Saya bertanya tentang nabi palsu, ciri-ciri nabi palsu ya. Iya, silakan. Baik Zuma, baik Silakan. Zuma. Silakan. Ya yang beradab lah kalau mau diskusi Iya, beradab. kamu dari tadi kayak gugur Jadi Rodriguez, begini orang ya, baru masuk lu nyocok aku. Ya, jadi salah mullah, salah lulah ya. Jadi begini, di Sahih Bukhari 4428 Muhammad sebelum mampus mengatakan, wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit yang diakibatkan oleh makanan yang aku makan di Khaybar. Dan pada saat ini aku merasa urat nadiku seperti sedang dipotong oleh racun itu. Kemudian dijawab oleh surah Al-Haqqah. Kau jawab nanti Zuma ya. Al-Haqqah mengatakan ya, salah, kau nyanyi mendingan salamullah, Dah, cepatlah gugur. Sorry, Rabies. Timer Suma. Aduh. Sabar nyemot, pakai timer, sabar nyemot. Kau tenang aja dulu, ya. Kau macam anjing gila soalnya, aku lihat ya. Tolong tap layar teman-teman, tap Di layar. surah Al-Haqqah 45-46 dikatakan, Allah mengatakan, jika si Muhammad mengada-adakan apa yang tidak kukatakan kepadanya, maka akan kupotong tali jantungnya. Nubuatan terjadi ya. Itulah nubuatan terjadi. Dan di dalam nubuatan Alkitab tadi Yeremia bahwa nabi palsu itu harus mampus dengan makan ipu dan minum racun. Jadi cocok dengan tadi Sahih Ini Bukhari pertanyaan atau apa sih? 428 dengan surah Al-Haqqah Ini pertanyaan ya? 45-46 pertanyaan. Ini pertanyaan ya? Jadi kau jawab. Ya, Diam. kau jawab. Jawab, ini mah nabi palsu. Jadi nabi palsu itu harus mampus dengan racun. Kau jawab, kenapa cocok sekali ya nubuatan Yeremia dengan Sahih Bukharimu dan kata Al-Haqqah 45-46. Jadi cocok. Muhammad itu nabi kampret, nabi palsu yang harus mampus dengan racun. Kau jawab, silakan. Kau sanggah itu. Kau Oke, sanggah. waktu Ya, saya silakan. sekarang. Waktu saya. Oke. Nggak apa-apa. Enggak, Biar dia masih ada jawab. waktu. Giliran Masih saya, ada waktu, giliran masih ada saya. waktu. Masih ada waktu. Oke. Loh, kok bertanya Masih ada seperti waktu. itu? Oke. Tolong Masih ada waktu. Oke, Matiin oke, timer, masih ada matiin waktu timer. ya, masih sebentar. Christian Prince. Lihatlah Kedua, ya, warga negara Indonesia Kau, saksikanlah ya, mereka. kau Ya. jawab, kau jawab, Allah mau punya otak atau tidak? Itu saja. Lanjut. Oke. Lanjut. Ada lagi? Ada lagi, silakan. Masih ada waktu, sabar. Silakan, Sabar. biaskan.
kekristenan kalian, Ini kan tampakkan lagi kekristenan diatur. kalian yang asli, silakan. Dengar semua. Kiamat juga, kiamat. Kiamat kasih CP, gede. Ya. Kiamat KCP Palidara. dengar Perlihatkan baik-baik. kekristenan kalian yang Dengar, asli, silakan. Iya, lah kau diam dulu lah, anak onta susah kali kau diatur. Dengar baik-baik ya. Sekarang kan giliran Santai aja. Palidara dengan Bang Juma. Nah, selesai. Ini teman-teman Kan Juma Kristen mau saya jawab. ya, lihat kelakuan Kristen kalian ya, lihat. Nauzubillah min syaitonir rajim. Loh. Di staff saya lihat nih kelakuan Kristen. Astagfirullah. Sabar, Subah. Lu bisa diatur nggak mulutmu? Ya, dengar baik-baik. Saya saja dari Sekarang, Jadi kita giliran Palidara dengan pertanyaannya- Palidara. Bentar, Palidara dengan Bang Juma. Nanti Bang Juma akan menjawab. Ya toh? Biasa ya, dua-dua. Habis itu nanti giliran kiamat atau nanti giliran CP, terserah yang mana. Tergantung Pak Bom, ya. Gitu ya. Ya. Oke. Itu masih ada waktu. Kau buktikan bahwa si Muhammad itu bukan nabi palsu, setan itu yang harus mampus dengan racun sesuai dengan Sahih Bukhari tadi 4:4. Ini macam dan mana? Al-Haqqah Oke, 45 udah ya. 46. Udah. Kau jawab. Sudah. Oke. Masih Kau ada waktu. buktikan, Gantian saya lagi kau gantian, buktikan sesuai kita dengan gantian. berkenaan dengan berkenan dengan nubuatan di dalam Alkitab. Semua kau jawab, silakan. Terus kedua, ya, Sudah sebentar. waktu saya lah. Kedua, Udahlah. Ini kau waktu buktikan saya. bahwa Allahmu punya Ini otak. waktu saya. Kau buktikan waktu bahwa saya. Allah SWT mah punya otak, Zuma. Oke, Silakan. baik. Yang punya otak itu hanya makhluk. Kayak Tuhanmu Yudas itu punya otak karena dia makhluk udang Allahnya punya otak. nggak? Jadi Anjing Allahnya punya punya otak otak, nggak? buaya Allah punya SWT-mu otak, punya monyet otak nggak? punya Allah otak. SWT. Nah, itu. Allah Jadi yang SWT-mu punya otak itu nggak? makhluk, itu sembahanmu. Jadi Allah ya, SWT-mu terjawab. punya otak nggak? Jawab. Allah SWT-mu punya Allah otak Subhanahu nggak? wa Ta'ala Allah itu SWT. maha tahu. Dia bukan makhluk. Pertanyaannya, Yang punya otak Allah itu SWT-mu makhluk. punya Diam, otak. diam. Ini waktu Berarti saya. Allah SWT-mu lebih rendah dari anjing dan monyet. Silakan lanjut. Dasar agama penjajah. Jadi saya kembalikan waktu saya. Karena Diam kau dulu katakan gigi tadi, palsu. Karena kau La haula wala katakan tadi quwata illa anjing billah. sama monyet punya otak. Allah SWT-mu tidak punya otak. Berarti Ini Allah giliran SWT-mu dia, lebih Pak. rendah daripada Yesusmu binatang punya itu. otak. Jangan Berarti giliran setara semua, dengan Pak. Punya. Babe. Yesus punya Berarti otak. setara dengan Aduh. Yesus punya Oke, otak. silakan. Anjing punya otak. Berarti setara Silakan kan? 5 menit Mampus. waktu Suma. Rasain Babe, lo. biar Suma bicara dulu, silakan. Dasar Silakan Suma penyembah bicara dulu. manusia. Silakan. Oke, Ya, silakan. silakan kau Saya, bicara. oke, Kau oke. tanggapi tadi. Kalau Anda berbicara mengenai nabi palsu, sejazirah Arab menerima Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi. Itu derita lo. Sedangkan kalau racun yang Anda jadikan sebagai dasar pijakan nabi palsu, lihat tuh si Yudas. Di dalam Yohanes 19 nomor 30. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah dia, sudah selesai. Lalu matilah dia. Nyedos. Mampus. Yudas di atas tiang salib. Minum racun. Langsung mati saat itu juga. Rasulullah tidak mati pada saat dia diracun di Khaybar. Paham? Dia hidup selama 4 tahun. Sedangkan Yudas mati hari itu juga yang kau sembah. Mampus. Oke? Kemudian, berkaitan dengan mukjizat. Di dalam pengakuan Yesus yang kalian hindari, saudara bom-bom kalian, kamu tidak jawab tadi. Siapa agama yang menghasilkan buah-buah nabi palsu menurut Yesus? Menyembah Yesus, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Dan yang paling dahsyat apa? Bermujizat pakai nama Yesus. Jedar. Tidak paham juga? Paulus bermujizat, oke. Petrus bermujizat, oke. Lukas bermujizat, oke. Widara si gigi palsu bermujizat, oke. Bom-bom bermujizat, oke. Tapi kata Yesus, dari buah nabi palsu itu bisa kau lihat. Salah satunya bermujizat pakai nama Yesus. Tepuk tangan umat Islam sedunia. Makanya bom-bom tidak bisa menjawab. Tanda-tanda nabi palsu menurut Yesus, 1, memanggil namaku dengan panggilan Tuhan, memanggilku dengan panggilan Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Itulah buah-buah dari nabi palsu. Hindu tidak pakai nama Yesus, Islam tidak pakai nama Yesus, Buddha tidak pakai nama Yesus. Hanya Kristen penyembah Yudas yang menggunakan nama Yesus bermujizat. Jedar. Oke, makanya bom-bom tak berani jawab. Ketika saya tanya,
Di manakah buah-buah nabi palsu ini melekat? Ya, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, memanggil Yesus Tuhan. Itu di mana? Hindu, Buddha, Islam atau Kristen? Disitulah buah-buah nabi palsu itu. Jangan kemana-mana. Ke Sahih Bukhari, ke hadis ini. Ente sopo lah baca hadis saya kagak tahu. Jangan ke kitabnya orang Yahudi. Kalau berbicara mengenai kitabnya Yahudi, nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Dalilnya di Yeremia 23. Jelas sekali bahwa nabi-nabi Yerusalem telah terlihat dan mengerikan, kemudian mereka berzina, mereka berkelakuan tidak jujur, mereka kemudian berlaku seperti Sodom. Nah, agama mana yang meresmikan di dalam rumah ibadahnya Sodom, Sodom, pendeta mengawinkan Sodom. Itu jadi nabi-nabi Yerusalem kepastikannya telah menyebar ke seluruh dunia. Yeremia 23. Makanya Kristen itu kenapa hanya dilengketkan aib? Karena dikatakan aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Habis Kenapa? ini bom-bom Karena ya, ajaran ya. Kristen itu adalah Supaya ajaran 33. nabi palsu. Sabar. Lap keringat, ambil tisu. Jadi Habis ini pertanyaan langsung 5 saya, menit buat saudara bom-bom. bom-bom. Lap keringat. Pertanyaan saya, bom-bom, dan kamu juga Lidara, ya, dan kau juga CP, Congorpedia, dan kau juga Kiamat. Di mana buah-buah palsu ini melengket? Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Tolong tunjukkan buah-buah nabi palsu ini di mana? Kalau bukan di Kristen, lalu di mana lagi? Hah? Di mana lagi? Yesus mengatakan, dia melakukan bukan kehendak Bapa. Kalian menyembah Yesus bukan kehendak Bapa. Kalian makan babi bukan kehendak Bapa. Kalian melakukan apapun tidak ada kehendak Bapa. Jadi sekali lagi saya katakan kepada kalian semuanya, saudara-saudara saya, mudah-mudahan kalian bisa waras. Buah-buah nabi palsu menurut Yesus bermujizat, bernubuat, mengusir setan, memanggil Yesus Tuhan, dan itu hanya ada di agama kalian. Adakah agama selain Kristen yang menghasilkan buah-buah ini? Ada? Tunjukkan. Itu di mana? Di mana? Di mana? Di mana CP? Oh CP, Kiamat. Siapa agama yang memiliki buah-buah nabi palsu tadi? Silakan Anda jawab. Kalau tidak sanggup dengan mulut, dengan kuping, atau dengan pantat, silakan. Saya mau putar lagu kematian dulu sambil bikin waktu 5 menit, Loh, kok ada lagu 5 menit? Jawab, kayak gitu. Ya saya jawab. Saya jawab. 5 menit. 5 menit, jawab. Siapa yang punya suara ini? Ada penyusup setan. Hei. Penyusup. Siapa punya suara nih? Sidik. Juma, lu bilang sama Sidik suruh keluar. Jawab 5 menit. Kalau mau dilanjutin, jawab. suruh dia keluar. Kalau dia nggak keluar, ini stop dan lu kalah. Dia mana? Dia pakai nama mana? Jawab 5 menit. Suruh dia keluar dulu. Malah mau menyanyi. 2. Itu Ardiansyah. 3. Jangan menyanyi, jawab. Dia masuk lewat mana? Dia sengaja pakai mati itu, coba. Setan, mau keluar nggak lu? Coba di daftarnya. Iya, jawab. Di mana buah-buah nabi palsu tersebut berada? Teman-teman, Setan keluar. sabar. Yang lain keluar dulu. Suma ini saya mau jawab, sabar ya. Iya. Jangan menyanyi-nyanyi apa itu. Iya, tolong. Yesus tidak mengajarkan. Tolong yang lain diam, tolong yang lain. Kalau tidak ada saran kasih ulang lagi. Oke. Dengar Suma, tadi Suma dengar Suma. Pertanyaan saya. Saya bentar Suma, saya jawab. Bikin 5 menit. Tadi Suma mengatakan bahwa ciri-ciri nabi palsu itu bagaimana? Nabi Muhammad tidak punya mujizat. Tertulis dalam Ulangan 18 ayat 22, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan dengan terlalu berani. Nabi itu telah mengatakan, maka janganlah gentar kepadanya. Ciri-ciri nabi palsu. Firman Tuhan tidak pernah diberikan kepada luar bangsa Israel. Ulangan 6 ayat 13 sampai 15, 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-15, Mazmur
147 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan tidak pernah diberikan kepada bangsa lain, hanya diberikan kepada bangsa Israel. Sekarang nabimu di mana membuat mujizat, sedangkan Yesus memberikan kuasa. Kalau kau mengutip dalam Matius 7 ayat 15 sampai 23, disitulah ciri-ciri nabi palsu. Suma, kau baca perikopnya, di situ tentang nabi palsu, pengajaran sesat. Dan memang kita tidak pungkiri, di situ untuk orang-orang yang mengaku mengikuti Yesus, tapi mengikuti Yesus memakai nama Yesus, tapi mereka berbuat jahat, mereka melakukan kejahatan, pembunuhan. Pada waktu mereka mati, mereka berkata, oh kami Yesus, kami berbuat. Nyalah kau iblis. Jelas di situ untuk orang yang mengaku. Seperti Anda punya teman-teman bilang, kami mengikuti ajaran Yesus, kami sunat. Itulah contoh untuk penggunaan nabi palsu. Sekarang Anda tidak menjawab ya. Yesus memberikan kuasa, Matius 10 ayat 8. Ya. Paulus, kalian selalu bilang, kau selalu bilang Paulus nabi palsu. Paulus bisa membangkitkan orang mati. Ya. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia 14 ayat 14. Kau dengar ini, saya baca. Ya, Yeremia 14 ayat 14. Tadi Ulangan 18 ayat 21 sudah dor. Sekarang Yeremia 14 ayat 14. Kau dengar ini. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Tuhan tidak pernah mengutus nabimu, tidak memerintahkan kepada mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka membuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong dan tipu rekan hatinya sendiri. Nabi palsu ciri-ciri itu tukang tipu. Sedikit-sedikit mau melakukan sesuatu turun ayat. Selesai dalam Yeremia 14 ayat yang ke-26. Kalau kita baca di sini ya. Yeremia 14. Kita baca di sini. Nah, kemudian di dalam kita baca di dalam nubuatan ya. Tadi kau tidak bisa menunjukkan mujizat-mujizat itu. Cuma saya pikir kau hanya berkata bahwa ciri-ciri nabi-nabi palsu sedangkan nabimu tidak bisa bernubuat. Minta maaf ya. Di dalam Yeremia 23 ayat yang ke-25, saya buka di sini. Yeremia 23 ayat yang ke-26 saja ya. 26. Kemudian di sini ya 26. Di sini 26 sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan bernubuatkan tipu rekaan hanya hatinya sendiri. Nabi ini bilang bulan terbelah, nyatanya bulan tidak pernah terbelah. Nabi ini beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya, dan nabi itu beroleh firmanku, biarlah mereka menceritakan firmanku, padahal tidak pernah disampaikan. Nah kemudian kau katakan bahwa nabimu punya ini, dari tadi kau tidak jawab bernubuat punya mujizat. Mujizatnya mana? Sorry, cuma tidak ada mujizat sama sekali. Ya, saya pikir tidak ada mujizat. Kemudian yang terakhir ya, Zuma, hampir lagi saya lupa. Zuma, kau jelaskan mujizat nabimu di mana? Karena nabi-nabi Israel punya mujizat, ya, bernubuat tentang kedatangan Yesus. Kau tidak jawab tadi pertanyaan saya. Karena Yesus katakan siapa yang mengikuti namanya berkuasa. Ya, itu untuk nabi palsu. Kalau di luar nabi itu, nabi palsu tidak punya mujizat. Kau tunjukkan saja mujizat, oke? Saya tentu saya satu mujizat. Oke. Silakan. Ya. Jadi saudara-saudara kita simak Pak Bom ini ya, yang mengaku hebat dari segala pendeta, ternyata dia tidak sanggup kemudian membuktikan buah-buah penyebutan dari buah nabi palsu, tidak sanggup dia sebutkan di mana. Karena memang yang bermujizat, mengusir setan, Jawab hanya ada saya, di Kristen. nabimu. Oke. Nah, sekarang kalau dia ukur nabi palsu itu harus apa? Nabi itu harus bermujizat. Ulangan 18 tadi. Ternyata nggak usah terlalu jauh. Ngapain ngambil agama kitabnya orang? Di kitabmu aja. Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, dan nabi-nabi palsu ini akan mengadakan mujizat-mujizat. Nabi-nabi palsu ini akan melakukan mujizat-mujizat. Matius 24 nomor 24. Jedar. Matius 24 nomor 24. Nabi-nabi palsu akan melakukan mujizat-mujizat sehingga menyesatkan orang-orang pilihan juga. Oke. Jadi kalau Anda mencari mujizat, ternyata mujizat itu ada pada nabi-nabi palsu. Matius 24 nomor 24. Oke. Oke ya. Jelas ya. Matius 24 nomor 24. Kau bilang sama temanmu itu keluar dulu. Temanmu itu suruh keluar dulu.
Teman lu lanjut suruh keluar nggak ini? dulu. Temanmu kalau nggak mau keluar, kita stop sampai di sini. Pak Bom. Nggak mau keluar, nggak mau keluar. Lu nggak mau keluar, nggak mau keluar, nggak mau keluar, nggak mau keluar. 3, 2, 1, selesai. Lu nggak mau keluar. Kurang ngajar nih ya. Temen lu nggak dia naikin lagi lu selamanya lu. Keluar nggak? 1, 2, 3, 4, Siapa? 5, Pak Bom 6. dikecilin dulu. Dikecilin dulu ininya. Pak Bom. Teman-teman kita roomkat dulu ya, baru kita naik lagi ya. Roomkat dulu ya. Ini kan ajaran Islam begini. Setan. Lu Islam juga nggak bisa kemana-mana masuknya menjawab. begitu cara lu ya. Dia Hancur nggak- ini, hancur. Mereka bikin Lu kita takut. Iya, rungkatin dulu lah. Kau kacau. parah deh. Siapa yang keroyok? Kau jemput dulu nabimu. Lu lihat Kau pakai jemput dulu, timer kamu nggak punya tadi? pertanyaan saya. Mata lu kemana? Rungkatin aja dulu. Ini Islam nggak? Roomkat Islam dulu ya, begini. kita roomkat dulu ya, baru kita naik ya. Teman-teman kita roomkat dulu ya. Islam. Roomkat dulu. Babi. Ya, silakan bergabung masuk ya, teman-teman. Moderatornya jangan ada yang naikin orang lagi. Siapa sih yang suka naikin orang tuh, heran gua. Iya. Kalau Moderator jangan kasih naik orang ya. lagi diskusi kayak gitu, jangan Ya. naikin orang lagi, udah stop dulu. Ya, Sebentar kan lagi ya. pakai timer supaya tertib gitu Iya. loh. Kita kan berusaha untuk tertib kan. Kita pakai timer jadi. Naikin itu orang. Ini Islam ini kok suka apa ya? Suka curang itu kenapa sih? Suka tiba-tiba ngebak-ngebak. Itu kenapa Islam ini? Itu loh. Tadi tertarik tuh saya kalau mau membahas tentang sodomi itu ajaran Islam tuh. Makanya saya tuh nanti dikasih ini ya waktu ya Pak Bom ya. Ya, tadi Suma belum jawab semua ya, tapi ya sudah. Kita nanti diskusi. Ajaran pakai Tuh timer. saya, jangan kau bahas Sabar Sodom. Suma, sabar. Kamu itu, Ntar gua tunjukin orang homo yang rumah muncul ibadahmu Al-Fatihah itu ya. loh. Ya, ntar gua kasih lihat yang orang homo apa Oke, mau. waktu saya ya. Mau nggak? Ya, Enggak, gua seorang tanya, muridnya gua Sabar, bersatu belum. dari Yesus. sabar, santai aja Suma. Santai, santai. Oke, Santai. Oke, silakan. Tenang nggak? Ntar gua tunjukin yang Al-Fatihah, mau nggak? Homo. Udah langsung aja udah. Waktu saya kan, Gimana? Gimana? Lu mau nggak? Gue tanya lu mau nggak? Tadi Suma belum Lihat jawab ya. aja Tadi sisa keadaan waktu di mana 1 rumah menit, 1 menit ibadah setengah yang tadi. Sisanya tadi 1 Sodom menit itu setengah tadi. Ya, waktu saya masih ada 3 menit kan? Siapa? 1 menit setengah. Udah kau bicara 3 menit tadi. Udah. Oh gitu ya. Baiklah. 1 menit Mana setengah waktunya aja. mana? Kau jawab dulu pertanyaan saya tadi tuh. Nabi palsu tadi tuh. Ya, Nabi palsu kan Cerita udah Nabi palsu. dijelaskan. Nabi palsu bermujizat pakai nama Bagaimana? Yesus. Kau punya nabimu tidak bisa Kenapa larinya ke Kau udah jawab kok. situ? Nabi palsu itu Dua arah bermujizat. bro, dua arah, bukan 1 arah, 2 arah. Mana Kau tunjukkan dalilnya? Al-Quran dari tadi Mana kau tidak pakai data, dalilnya gimana bahwa sih? Nabi palsu itu kemudian begitu mana? Kau tunjuk, iya, Mana Nabi dalilnya? palsu yang tidak bermujizat. Kau dengar, Ini kau dengar. Nabi palsu bermujizat. Sebentar. Matius Suma, 24 nomor 24 Nabi palsu. Sabar Suma. Tadi kau belum jelaskan sama saya. Suma, dengar dulu Suma. Kau harus jawab ciri-ciri, kan tadi tanya ciri-ciri nabi palsu apa? Tadi saya sudah jawab. Ulangan 18 ayat 21. Nabi palsu itu tidak punya mujizat. Yeremia 14 ayat 14. Nah sekarang kau jelaskan sama saya ya sesuai dengan firman Tuhan. Allah berfirman kepada nabi bukan melalui malaikat ya. Itu langsung melalui nabi. Sekarang ciri-ciri nabi palsu kau jelaskan. Kalau memang nabimu bukan nabi palsu, kau tunjukkan bahwa nabimu punya mujizat. Karena nabi semua punya mujizat. Silakan. Kau tadi saya tunjukkan ayat kau gimana? Giliran saya. Kenapa Ya, kau pakai? silakan, kau Kenapa jawab. kamu gunakan Jangan data putar-putar. kitabnya orang Yahudi sementara kitabmu sendiri kau tidak pakai?
Matius 24 nomor 24. Kau baca. Sudahlah, kau Matius jawab dulu. 24. Sudah. Ini pengakuan Yesus. Kau anda percaya? Udah, Yesus mengatakan dikasih bahwa aja. nabi palsu. Parah ini Zuma waktunya ini. Ini kelasnya Zuma. Kamu Ini anda percaya kelasnya Zuma. Yesus? Kamu anda Ini percaya kelasnya Yesus? Zuma. Ini Yesus kelasnya Zuma. berkata, tanda-tanda nabi palsu. Yesus itu orang Yahudi, Suma. Yesus orang Yesus yang Yahudi. berkata. Nabimu kau jelaskan dulu. Nabimu bisa Yesus yang berbuat. Suma. Matius 24. Parah nih Suma. Udah. Sabar, Ini teman-teman. waktu saya. Nggak usah Ini dibut. waktu saya. Oke, kita langsung timer ya. Ini waktu saya loh. Oke, timer. Oke, waktunya Suma 5 menit, silakan. 5 menit. Baik. Nah, Timer, kenapa timer, Anda timer. mengambil data ulangan 18 nomor 18 nomor 20 nomor 19 sementara Gue nyalain Tunggu Suma, belum timer. Timernya tadi ini di YouTube saya ada ya 3 menit 37 detik sisanya. ya, sabar. Jadi Punya Juma. kalau Punya Anda Juma. berbicara ulangan 18 Astagfirullah. Sabar dulu. Sabar, Ini orang lagi mau di set timer lu ngerti Cacing nggak? aja. kenapa sih saudara-saudara Lagi mau ini? set timer. Lu denger nggak? Berapa tadi? Di Kiamat. kosiu dengan timer kau. Sahabat kita Ilmu mau nihil. dulu. Ibu Aduh. nih, kamu adu rumah aku. Hah? Tak sudah kau bantu aja sih pembentuk tanda-tanda nabi palsu buahnya ada di kalian. Iya. Nabi palsu itu yang kata Yesus Suma, kan sampai di sini saja ilmu Yang Suma. Buah nabi palsu Parah. bermujizat. yang di padang gurun bukan? Nabi palsu di padang gurun bukan? Nabi kayak palsu. kata Yesus. Mesias palsu yang muncul di padang gurun itu nabi palsu. Lu pikir lu Iya. Paulus itu di mana? Oke, gue bawa kitab perjanjian lama. Jangan lari Paulus. Paulus bisa bernubuat. Paulus punya mujizat. Menurut 13 ayat 1, nabi palsu itu adalah orang yang bermimpi. Ya, makanya nabi lu tuh penerima wahyu itu semuanya pakai mimpi. Iya enggak? Isra Miraj mimpi. Dari Anak-anak buahnya itu kita mimpi. Ya, dari buahnya juga kita tahu. Ah, Contohnya ngakunya ikut buahnya puasa kita lihat, seperti saudara-saudara. Yesus 40 hari, Buah lu nabi cuma 30 palsu. hari, ya kan? Nah, Memanggil itu Yesus Tuhan. ciri-cirinya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kebodohan Bermujizat kalian, seperti ya. nama Yesus. Ngaku-ngaku ngikutin Taurat. Mengusir Pakai setan dalil seperti nama Al-Quran Yesus. dong, Suma. Menunjukkan bahwa Nabi nabimu. palsu. Dikasih timer aja, timer. Aduh, timer. Penggugat timer sudah. Aduh, penggugat lagi ini terpancing Nabi lagi. palsu. Ya Timerin Kristen. Nah, Penggugat, sebentar. Saya bicara ya. Suma, sabar Suma, tolong ya. Suma ya, tolong ya. Kenapa? Sabar Suma. Kenapa? Suma, Iya. saya dari tadi diskusi, saya pakai ayat Alkitab. Imanmu Al-Quran dan hadis. Kenapa kau tidak menunjukkan bahwa kau punya nabi bukan nabi palsu? Al-Quran Kau tunjukkan, saya tidak jangan. ada menjelaskan Jangan. Loh. tentang nabi Nabimu palsu. tidak bisa menunjukkan Al-Quran mujizat. saya Kau di situ dor. nabi. Kau jangan jawab di Alkitab, saya sudah jawab. Ini Yang diskusi membahas nabi ilmiah. palsu itu Dor Suma, kitabmu. teman-teman. Suma merayap dengan bom. Mana ada nabi palsu? Kau tidak pakai dalil. Kau Tidak ada nabi tunjukkan palsu di nabimu Al-Quran. punya mujizat. Karena Al-Quran Gak ada itu mujizat adalah ya. wahyu. Gak ada mujizat ya. Gak ada Ayo. mujizat ya. Oke. Matius 24 nomor 24 dikatakan nabi palsu bermujizat. Ciri-ciri nabi palsu itu dengar. Habis ini kau ya. Bermujizat. Ciri-ciri. Coba kau baca dengar, Matius Bu. 24. Baca Matius 24 nomor 24. Padang gurun. Ini siapa yang kasih naik orang ini? Paulus itu di padang gurun. Ini siapa yang kasih naik? Tolong jangan kasih naik ini. Aduh. Oh iya. Ini bukan Bilal nggak apa-apa. Ada. Jangan kasih naik orang ya. Hati-hati. Jangan kasih naik orang sembarangan. Paulus itu di padang gurun. Di Yerusalem abad pertama itu padang gurun. Paulus punya mujizat. Yesus berikan kuasa Oke, mujizat. Matius 24 Ya, nomor 24. sekarang, Nabi palsu bermujizat. Kau jawab dengan Al-Quran. Aduh, Suma, kelasmu sampai di sini, Suma. Aduh, Loh, kasihan. Matius 24 nomor 24 Tolong, Nabi palsu bermujizat. please. Kata dengar dulu. Yesus. Suma diam dulu. Ayo. Diam dulu. Di dalam bilangan Terus 12. bermujizat. Aduh, Nabi ini palsu Suma, diam bermujizat. dulu. Dengar dulu. Jangan kau kejang-kejang. Dalam Keluaran ya dalam kitab dalam kitab Kenapa bilangan Keluaran? dengar Itu dulu Itu kitabnya dalam Yahudi. bilangan diam dulu aduh Suma kau nggak bisa diskusi habis ini kau 5 menit bilangan 12 ayat 6 dengar ya bilangan 12 6 Tuhan Allah Israel itu memberikan firman-Nya itu kepada nabi-nabi. Hosea 11 ayat 12 Tuhan langsung berbicara kepada Nabi. Amos 3 ayat 7 Tuhan berbicara kepada para Nabi. Iya. Sekarang kau jelaskan nabimu itu menerima firman Allah melalui langsung dari Allah atau melalui malaikat. Oke. Karena dalam kitab Taurat tidak jelaskan. Kau jelaskan Al-Quran. Pertanyaan yang sama. Paulus itu menerima firman langsung dari Elohim. Semua hancur. Nabi dia nggak bisa jelaskan. Paulus Ngemis di langsung menerima Alkitab. dari Elohim. Ngemis di Alkitab. Lukas Hancur. menerima langsung Elohim. Silakan penggugat. Markus Christian langsung dari Friends, Elohim. saya sudah selesai. Suma,
Mati. Lanjut Kristen Prince. Hancur sampai di sini Matius ilmunya. 24 nomor 24 nabi palsu bisa bermujizat. Kita bahas Matius 24 Oke. ayat 24. Matius 7. Ya, Matius 7 kita bahas. Matius 7 tanda-tanda nabi palsu itu buahnya mengatakan bermujizat Game over pakai nama semua. Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, Innalillahi Ini mau wa diatur inna kalau ilaihi bermujizat raji'un. pakai nama Yesus. Jangan Anda Di Cuma mana diam buah-buah dong. nabi palsu ini sekarang? Jawab. Matius. Ya, saya jawab. Matius 7. Sebentar, Saya sebentar, jawab sebentar. nih. Mosad, Jangan, Mosad, jangan. Mosad. Jawab Sebentar, dulu. sebentar, sebentar. Di mana buah-buah nabi palsu itu? Astagfirullah. Ini gue sibuk lu ngimut-ngimutin kalian. Yang lu. bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Bunang, Ini di mana? Lu bisa denger gak sih dibilangin? Bisa diatur nggak? Dulu di mana buah-buah nabi palsu Bisa ini? diatur apa enggak? Cuma Bisa Bisa di mana diatur nggak? buah-buah nabi Lu palsu? mau ngatur, lu mau diatur nggak? Kalau Yang lu mau memanggil diatur, Yesus turun Tuhan aja. di mana? Lu denger, lu punya kuping. Yang bermujizat pakai nama punya Yesus. kuping nggak, anak muta? Punya kuping nggak? Diturunkan dulu ini nanti Di mana? bukan Hafiz ini loh. Buah nabi Bukan Hafiz diturunin dulu nanti ngebug dia. Aku nggak tahu Gini ya, siapa. dengar ya. Enggak, itu baik-baik. teman gua, Siapapun teman gua, ya, Pak Mikir, semua. Pak Mikir, Nih, Pak saya kasih Mikir. tahu. Oke. Mozart, Kiamat, KCP, Palidara, dengar baik-baik. Kalau lagi gilirannya orang, diam. Nah, nanti Iya. giliran kalian, kalau dia ngomong, gua turunin. Ya. Paham ya, supaya fair. Ya, Ya, dia fair, 5 menit, fair. oke 5 menit. Biarin dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, suara saya kedengaran nggak ini, teman-teman? Suara saya kedengaran nggak? Saya di kick ya. Saya di kick teman-teman, di kick di komalnya Bom-Bom. Dan kebetulan saja di sini sudah 5 menit kurang lebih akan buka untuk waktu Makassar ya. Jadi kita tutup aja dulu ya teman-teman. Yang penting kita sudah buktikan bahwa mereka adalah penganut ajaran palsu. Kita sudah buktikan kepada mereka bahwa buah-buah nabi palsu itu berada di Kristen bukan di Islam. Ya. Kita sudah memberikan pengajaran kepada mereka bahwasanya buah nabi palsu itu ada di agama mereka. Mereka mempersyaratkan kemudian bahwa nabi palsu tidak mampu bermujizat. Sedangkan Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 24, tanda-tanda nabi palsu bisa bermujizat untuk menyesatkan banyak orang. Seperti itu ya, sahabat-sahabat. Jadi kita tutup dulu. Kita sudah membuktikan bahwa Bom-Bom Kristen adalah buah-buah dari pengajaran nabi palsu. Mereka kesana kemari ya, mereka kesana kemari kemudian mengambil data di agama orang, agama Yahudi untuk menunjukkan tentang nabi palsu. Sedangkan di dalam pengakuan-pengakuan Yesus tentang nabi palsu itu sangat jelas. Mereka sangat jelas, Yesus sangat jelas kemudian menerangkan bahwa nabi palsu itu bermujizat pakai nama dia. Nabi palsu itu buahnya kemudian mengusir setan pakai namanya dia juga. Jadi selesai sudah ya teman-teman. Kita sudah membuktikan bahwa Bom-Bom dan krunya benar-benar adalah buah dari pengajaran nabi palsu. Kita cukupkan dulu. Terima kasih atas kebersamaannya. Nanti habis tarawih kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman Kristen yang mendengarkan debat ini, ya, tinggalkan agama dari buah-buah pengajaran nabi palsu.